Setiap manusia desain fisiknya itu sesuai dengan fungsi kehidupannya. Jangan dirubah. Sebab walaupun Anda tidak merubah jenis kelamin, hanya merubah tampilan saja. Hidung tadinya ke bawah lubang diubah ke atas. Supaya agak beda dikit saja. Begitu Anda rubah, fungsinya berubah. Fungsi berubah, maslahat tidak akan terjamin dalam kehidupan. Saya ambil contoh nih. Ini kulit kan kalau kita lihat warnanya beda-beda. Ya, dari sawo aja beda-beda, sawo matang, ya sawo mengkal sampai yang busuk, gitu kan? Misal, itu kan kita pisahkan. Tidak ada yang seperti itu. Kembalikan. Kalau ada yang pernah ke Sudan, Sudan daerah terkhusus tertentu, nanti itu ada yang wilayahnya pigmen kulitnya warnanya 4, putih. Jangan dikira semua Afrika itu hitam semua, banyak yang putih. Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara banyak yang putih. Sudan ada yang putih. 1 putih, kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu, Pak. Itu tempat. Ternyata Masya Allah, Allah ciptakan beda warna kulit itu bukan untuk menunjukkan rasialitas, bukan. Ternyata menyesuaikan dengan maslahat tempat dia tinggal. Yang putih tadi ternyata cuacanya itu kalau panas paling-paling sampai 26, paling tinggi 30. Yang coklat 36. Yang panas rata-rata 40-45, yang ungu 50 rata-rata. Tapi hebatnya putih ke coklat gak kuat, coklat kuat. Coklat ke hitam gak kuat, hitam ke ungu gak kuat, ungu mah santai aja. 50 derajat dia keluar kerja biasa. Apa takut hitam? Tidak, sudah ungu. Apa capek? Tidak, biasa aja. Dan hidupnya hemat. Masak telur, simpan di luar 15 menit setengah matang. Dan itu kulit nahan dari panas, tahan betul. Dia masuk ke hitam bisa, ke coklat bisa, ke putih bisa, biasa aja. Di begitu Anda diberikan penciptaan demikian, ternyata ada maslahat yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan merubah. Saya pernah kedatangan dan berjumpa beberapa kali dengan seorang anak. Itu lahirnya Pak, Bu. Bagi sementara orang itu disebut cacat. Tapi bagi saya itu kesempurnaan bagi dirinya. Karena ketika Allah tetapkan ada yang sempurna maslahat dalam hidup yang belum dilihat. Lumpuh otaknya. Namanya Fajar. Lahir berat cuma 1,5 kilo. Lahir dia 1,5 kilo. Lumpuh otak. Orang mengatakan ada kekurangan. Tapi suami istri ini percaya bapak ibunya ada kelebihan di dalam yang Allah titipkan. Setiap diberikan ASI bacakan 1 juz oleh suaminya. Berikan ASI bacakan 1 juz. Allahu Akbar. Begitu tuntas kemudian 3 tahun dia mulai bisa bicara. Yang keluar pertama kali di lisannya Al-Quran. Dicek oleh Ustadz, dicek setahun, usia 4 tahun ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Itu kalau antum tanya urusan yang biasa, jawabnya telat. Dari mana tadi? Ini jawab sekian detik. Tapi kalau antum tanya amma yatasaalun tanpa jeda anin naba'il azim, seketika. Jadi balik semua tampilan yang diberikan ada keistimewaan yang Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak menginginkan di Banten ini, terutama kita semua juga yang dari luar Banten, sepanjang beriman jangan pernah merubah fungsi fisik kehidupan kita, karena itu akan merubah maslahat dalam kehidupan kita di masa depan. Sepakat sampai sini? Baik. Maaf. 2. Setelah Allah menyebutkan fungsi fisiknya sempurna, maka kesempurnaan itu dilengkapi dengan fungsi fisik yang bermodal mulia dalam beraktivitas. Di fisiknya bagus, sempurna, dan sikapnya pun sempurna. Apa kesempurnaan sikap itu? Tadi yang disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 70. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah berikan kemuliaan pada seluruh tampilan fisik Bani Adam. Apa kemuliaannya? Semua fungsi tubuhnya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, Anda tidak akan pernah temukan paparan Al-Quran tentang fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali semua yang mulia. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ini makhluk mulia, fisiknya mulia, maka aku tidak ridha kalau tubuh kalian dipakai pada yang tidak mulia. Maka diturunkanlah ayat-ayat bimbingan. Contoh, mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Elang naik ke atas gunung karang, terbang tinggi, naik tinggi. Setinggi-tingginya elang terbang, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat terbang tinggi, anak sendiri nggak nampak. Jadi kalau cuma bicara pandangan yang tajam, elang lebih tajam.
Kalau bicara melihat, kambing melihat. Cuman mata kambing nggak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, pandangan kita, apa yang kita fikirkan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diciptakan beda dengan yang lain. Karena mulia, maka fungsi matanya bukan untuk melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Buka Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria apalagi yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Jika ada yang tidak baik, palingkan. Jangan dilihat, itu fungsi mata. Perempuan sama, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada setiap perempuan, bahkan kalau dia merasa punya iman, imannya akan membimbing mata itu hanya melihat yang baik. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, hidupnya seringkali melihat yang salah, memandang yang tidak benar, maka ada yang salah dengan fungsi matanya. Apalagi kalau dia mengaku punya iman. Ada yang keliru. Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Bersabda Nabi, lihat kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya boleh berkata yang baik-baik. Katakan yang baik, tak mampu, diam. Silahkan cek, nggak ada dalam Al-Quran keterangan misalnya katakan yang buruk, katakan putus, katakan celak, nggak ada. Makanya lisan kita dilarang berkata yang tidak mulia. Kalau ada orang berkata yang tidak baik, itu bukan menunjukkan, sekedar menunjukkan ada yang salah, tapi menunjukkan juga sedang merendahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya ciptakan kamu mulia, kenapa lisan kamu dipakai yang kotor? Turunlah keterangan di Quran menjaga lisan supaya bercakap yang mulia. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, apalagi yang punya iman, la yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. Jika ada orang beriman saling mencela, maaf, birokrat beriman saling cela, murid beriman saling cela, ustadz ngaku beriman saling cela, itu pada saat mencela sedang merendahkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling cela, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, gosip tinggalkan, Bu. Saya tidak, Ustadz, alhamdulillah, nggak seperti ibu itu tuh yang itu tuh. Sama. Ini menunjukkan ada yang salah. Makanya kalau kita benar-benar mulia, imannya ada, nih iman masuk ke mata, lihat yang baik. Iman masuk ke lisan, katakan yang baik. Bahkan kalau ini salah lihat, lisannya bisa berkata untuk bisa beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, gegaskan istighfar. Lewat Pak Gum, lewat Tangerang, ada gambar yang tidak bagus. Sekda pas lewat ke situ. Begitu pas sekda lewat, lihat gambar yang tidak bagus. Iman ada, palingkan. Lisan beristighfar, astagfirullah, salah nih. Besok turunkan, ganti yang bagus. Tapi pas sekda antara melihat dengan istighfar itu tidak ada yang ketinggalan. Bukan lisannya istighfar, matanya ke situ, astagfirullah. Astagfirullah, nggak benar ini. Nggak benar tapi dilihat. Astagfirullah, palingkan, ganti dengan yang baik. Itu lisan beriman, itu mata beriman. Nah, yang paling menarik kata Al-Quran, maaf, jangankan yang punya iman, cukup jadi manusia sebetulnya. Jadi manusia, maka digunakanlah fungsi tubuh pada yang baik, apalagi yang beriman. Jadi orang punya iman itu, imannya akan masuk ke fungsi tubuhnya, membimbing dia untuk menggunakan tangan sampai dengan kaki pada yang baik-baik, kepala sampai kaki pada yang baik. Silahkan cek. Saya mau bicara tentang mencari rezeki nih. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Bandingkan dengan ayat 172. Saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita aja nih. Saya serius. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau umum? Umum. Yang beriman, yang tak beriman. Kalau menggunakan ayat dalam kehidupan, tenang hidup. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan cari makan, bekerja. Ini kalau di bahasa Arab, di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Kulu min thayyibat, kulu cari makan sesuap nasi. Ya, sesuap nasi di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte. Disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Mustahil pulang cuma bawa sesuap. Mustahil.
Itu pasti bawa, berasnya bawa, bajunya bawa, macam-macam dibawa. Itu sinekdok, pas prototo, diktul ba'di yuradu bihil kullu. Kata Quran, silahkan kerja, cari makan, bebas. Profesi apapun selama yang baik silahkan, tapi cara nyarinya halalan thayyibah. Kalau dalam konteks kemanusiaan halal, ikuti kemudian aturan-aturan yang berlaku. Legalitas yang ada, jangan menyimpang. Aturan administratif mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi. Jangan menipu, halal. Dalam konteks syariat yang Allah benarkan, kalau tidak benar jangan diikuti. Konteks dunia benar, konteks akhirat tidak, maka akhirat diikuti. Akhirat yang diikuti. Sementara tempat mengatakan babi legal, kata syariat babi tidak legal. Maka walaupun dibenarkan hukum dunia, tapi hukum akhirat diutamakan. Cuma orang-orang yang bekerja dalam urusan dunia, kata Quran, sepanjang Anda bekerja, maka carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Ikuti aturan. Anda melanggar aturan, diproses hukum dunia. Kiai misalnya, ustadz, ngambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Misal, jangankan orang biasa, ustadz pun kalau salah, diproses. Pasti itu. Pak Ustadz, Bapak kemarin ketahuan, mohon maaf Pak ya, Bapak ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Bapak kan Ustadz tapi salah juga. Maaf Pak, Bapak nggak bisa tangkap saya Ustadz. Gak ada alasan. Mau Ustadz mau bukan, salah, proses. Halalan, thayyibah. Thayyib itu gunakan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.